Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, karena ini adalah kelas perdana untuk seni dan budaya angkatan 6. Nama saya Robert Manulang. Saya sedang kuliah di Cilong, lokasinya. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini untuk bergabung dalam kelas seni dan budaya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan masuk ke pembelajaran. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke pembelajaran. Nah, di sini ya kita belajar seni dan budaya. Oke, nah, ya selamat malam, Kristiani. Di dalam pelajaran pertama kita hari ini, kita akan mempelajari tentang berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, berkarya seni rupa dua dimensi ini banyak bagian-bagiannya yang harus kita ketahui. Contohnya pengertiannya apa, baru unsur dan objeknya, baru bahan-bahan, medium dan teknik yang akan digunakan, dan proses berkarya seperti itu. Oke. Nanti dengan kita mempelajari ini diharapkan untuk teman-teman sekalian bisa dapat membedakan jenis karya dua dimensi, terus bisa dapat mengidentifikasi jenis karya seni rupa dua dimensi, dan bisa mengidentifikasi unsur-unsur rupa dan prinsip penataannya dalam karya seni rupa dua dimensi, dan membandingkannya dengan membandingkan unsur-unsur rupanya, kemudian membandingkan jenis karya seni rupa dua dimensi dan bagaimana memilih bahannya. Seperti itu. Banyak nanti kita akan bahas di sini dalam bagaimana berkarya seni rupa dua dimensi. Oke, karya seni rupa dua dimensi ini sering kali kita temui di sekitar kita. Mungkin kita nggak menyadari bahwa benda-benda yang dekat dengan aktivitas kita sehari-hari adalah karya seni rupa. Nah, karya seni rupa ini yang berdimensi 2 ini, dan ada juga yang berdimensi 3. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Oke, kemudian pernah nggak teman-teman melihat seni rupa dua dimensi di sekitar? Ada yang pernah? Contohnya seperti gambar, lukisan, seperti itu. Nah, ketika kita melihat sebuah karya seni rupa dua dimensi ini, aspek apa saja yang teman-teman lihat? Contohnya, oh ini, coba nih perhatikan gambar yang ada di slide. Oh, itu ada gambar, bagian-bagian gambar, aspek-aspek apa saja yang teman dapat dalam gambar tersebut.
Contohnya, oh warnanya, terus kemudiannya garisnya, terus kemudian mungkin ada arti atau sifat dari, contoh yang di sini sifat dari lukisan seperti itu. Jadi semua itu mempunyai sifat-sifat masing-masing seperti itu. Nah, di gambar ini kan ada di situ gambar perempuan yang sedang duduk. Nah, satu lagi itu ada gambar perempuan juga di depan rumah, dan satu lagi itu ada gambar seperti pecahan batu ya. Kemudian ada satu lagi gambar lukisan yang sedang menertawai orang yang melukis. Mungkin lukisannya jelek jadi ditertawai seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya nggak tahu pula, belum pernah lihat, saya belum pernah lihat tuyul soalnya. Jadi saya nggak tahu itu gambar apa. Gambar tuyul bukan, nggak ngerti, nggak pernah lihat tuyul. Oke, iya ya. Oke, nah ini ada unsur apa saja ciri dari seni rupa dua dimensi. Lihat, unsur-unsurnya itu tadi sudah saya bilang. Pertama itu warna, itu kemudian garis juga, kemudian ruang, kemudian nanti ada lagi, nanti kita akan pelajari selanjutnya unsur-unsur apa saja seperti itu. Oke. Nah, istilah seni rupa ini seringkali kita jumpai dalam bentuk tulisan maupun diperbincangkan, maksudnya secara lisan gitu. Mungkin banyak berbagai karya seni rupa di sekeliling kita memiliki banyak macam ragamnya. Karya seni rupa dapat digolongkan berdasarkan jenis dengan mengkategorikan kesamaan karakteristik karya yang satu dengan yang lain, seperti itu. Jadi ini bisa digolongkan yang satu dengan yang lain. Demikian juga dalam halnya karya seni rupa, secara sederhana kalian dapat membedakan berdasarkan bentuk, dimensi maupun fungsinya. Nah, itu dia. Yang di bawah perempuan duduk itu gambar apa? Nah, itu seperti lukisan pecahan batu gitu, seperti itu. Jadi ini kita ya, kalau sebelumnya pernah masuk pelajaran seni belum? Sebelumnya? Belum ya? Untuk tahap berikutnya nanti ada itu namanya bagaimana cara atau menilai suatu lukisan. Nah, jadi kita secara garis besarnya saya jelaskan saja. Secara garis besarnya saya jelaskan bahwa contohnya untuk tadi dibilang siapa tadi? Di gambar itu gambar apa kan? Nah, mungkin dari teman-teman bisa atau berbeda-beda dalam menanggapi suatu karya seni. Contohnya tadi saya bilang
itu seperti lukisan batu yang terpecah-pecah. Kalau teman-teman bilang menganggapnya itu sebagai apa? Menilainya itu sebagai apa? Hmm. Fatmawati bilang tembok gedung zaman dahulu kayak kerajaan Mesir kuno, ya. Ervina bilang lukisan cat air pakai kanvas. Utari bilang kayak benda langit. Nah, jadi kita ini inilah namanya karya seni, begitu banyak artinya. Jadi setiap orang itu dapat berbeda-beda menangkap unsur yang didapatnya dari sebuah karya seni, seperti itu. Nah, di saat kita mengartikan, kita contohnya saya mengartikan ini batu gini-gini, terus tadi Fatmawati bilang itu tembok gedung, terus Ervina bilang itu adalah lukisan air, dan Utari bilang itu seperti benda langit. Nah, kita tidak boleh menganggap bahwa oh si Utari itu salah, oh si Ervina itu salah, bukan itu, oh si Fatmawati itu salah, nggak gitu. Jadi kita harus bisa menghargai karya seni atau setiap orang yang dapat mengambil gagasan yang ada di dalam lukisan tersebut, seperti itu. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda dalam menilai suatu lukisan atau karya seni. Nah, yang di gambar ini namanya, inilah termasuk karya seni rupa dua dimensi. Jadi dia hanya ada dua dimensi aja, yaitu lukisan, seperti itu ya. Seni rupa dua dimensi itu adalah karya seni yang dibuat hanya menuliskan atau menyebutkan hanya panjang dan lebar, seperti itu, dua dimensi. Kita lanjut. Nah, ini tadi saya sebelumnya kan sudah saya bilang kan akan dijelaskan, yaitu unsur dan objek karya seni rupa. Inilah unsur-unsurnya. Jadi tadi sebelumnya kita kan sudah melihat gambar-gambarnya, ada gambar orang duduk, ada gambar orang lagi sedang melukis, seperti itu. Nah, di unsur dan objek karya seni rupa ini, jadi seniman atau desainer atau kriawan atau perajin itu mengolah unsur-unsur inilah, unsur seni rupa fisik dan non fisik sesuai dengan keterampilan dan kepekaan yang dimilikinya dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Nah, dalam karya seni rupa ini unsur fisik dapat secara langsung dilihat atau diraba, sedangkan unsur non fisik itu adalah prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Nah, unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa itu pada dasarnya, ya selamat malam, pada dasarnya meliputi unsur visual yang terdapat pada sebuah benda. Nah, dengan demikian pengamatan, kalau kita mengamati terhadap unsur-unsur visual pada karya seni rupa ini tidak berbeda dengan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Nah, seperti ini. Salah satu unsur dan objek karya seni rupa yaitu garis. Nah, kalau kita lihat pada gambar pada slide ini, ada di situ macam-macam garis. Contohnya ada garis yang tebal, ada yang tipis. Kemudian ada yang garis lurus, ada yang garis berliku-liku. Kemudian ada garis yang tidak beraturan, seperti itu. Jadi ini adalah unsur-unsur, salah satu unsur dari objek karya seni rupa. Nah, garis itu unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang vertikal, ada yang horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Jadi bermacam-macam pola-pola dari garis. Nah, itu adalah bagian dari unsur dan objek karya seni rupa.
Jadi ketika kita memang seorang pelukis itu dia itu lebih peka terhadap eh, terhadap objek yang akan digambarnya. Contohnya kan, dia akan tahu, dia tidak akan eh, membuat contohnya suatu garis yang sama rata. Maksudnya sama rata gini, tebal tebal semua atau lurus semua atau berliku semua, sehingga feel dari lukisan itu tidak tidak dapat. Nah, seorang pelukis itu dia bisa untuk membedakan itu. Dia bisa merasakan, oh ini kayaknya kurang proporsional untuk sebuah garis. Dia akan merasakan seperti itu. Jadi ini adalah biasanya ini sering diasah melalui latihan-latihan yang banyak. Nah, teman-teman yang hadir sekarang, ada nggak yang bisa melukis karya seni seperti gambar atau tulisan gitu, atau kaligrafi? Nah, seperti itu. Ada nggak teman-teman yang bisa? Nah, biasanya garis ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan mengekspresikan diri. Nah, contohnya garis tebal tegak lurus misalnya, ini bisa dapat memberikan kesan kuat dan tegas. Sedangkan contohnya garis tipis melengkung, itu memberi kesan yang lemah dan ringkih. Nah, karakter garis yang dihasilkan oleh alat yang berbeda akan menghasilkan karakter yang berbeda pula gitu. Nah, coba kita bandingkan karakter garis yang dihasilkan oleh jejak spidol pada kertas dan jejak arang pada kertas. Nah, coba kita bandingkan pula jejak garis yang dibuat dengan ballpoint dan pensil. Nah, itu kan semua berbeda-beda. Berbagai macam bentuk garis akan terbuat di sana. Nah, coba kita bisa merasakan kesan dari garis-garis yang kalian buat. Pasti akan berbeda gitu. Oh, spidol dia lebih tebal, pensil lebih tipis dan halus gitu, ballpoint tipis saja. Mari ini bilang dia pernah menggambar pegunungan. Nah, ini gambar sama ada rumah, ada sawah seperti itu ya, Mari ini. Karena itu ada gambar apa namanya? Gambar lama yang terkenal sampai saat ini. Ada mataharinya, kemudian ada apa lagi gitu ya? Ada sawah. Kemudian ada burung yang terbang. Itu gambar yang sangat apa itu? Bersejarah. Gambar kelapa, ya ada kelapanya. Iya, iya. Iya, di zaman SD itu gambar yang paling bisa digambar anak SD karena mereka baru-baru belajar. Saya juga dulu gambar itu sering. Sampai sekarang masih ingat. Kemudian kita lanjut gambar bebek. Kita lanjut ya. Kemudian unsur dan objek karya seni rupa yang kedua yaitu raut atau bidang dan bentuk. Nah, raut ini yang merupakan yang tampak gitu, potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah macam bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Nah, kita lihat dapat membedakan, coba kita perhatikan itu. Ada di sebelah kirinya seperti ini sama-sama dua dimensi, tetapi yang di sebelah kiri itu
kita tidak dapat melihat tiga dimensinya seperti itu, hanya dua dimensi murni. Tapi kalau di sebelah kanannya contoh itu ada kotak, kita tahu bahwa itu ada gambar box atau kotak. Nah, padahal dia digambar di dua dimensi, tapi dia bisa menggambarkan bahwa itu adalah tiga dimensi gitu. Nah, jadi inilah merupakan raut atau bidang dan bentuk. Jadi kita bisa dapat membedakan itu. Nah, biasanya kalau kita contohnya gambar sebelumnya kita bilang gambar gunung itu ya. Nah, gambar gunung itu kan kita menggambarnya menggunakan garis saja kan, garis. Kita hanya seperti gambar sebelumnya seperti begini. Nah, ini seperti ini kita menggambarnya kan, anak-anak ini ada perempuan yang depan rumah ini hanya garis saja. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, seperti gambar ini, gambar orang yang sedang menertawakan. Nah, di situ ada perbedaan bahwa itu menyatakan orang, artinya dia orang itu seperti realita asli. Nah, seperti itu. Itulah namanya raut atau bidang dan bentuk. Jadi dia menggambarkan bahwa objek itu adalah tiga dimensi sebenarnya. Jadi ada artinya ada bayangan-bayangannya atau garis-garis tebal gitu, seperti itu. Ya, malam juga Jiliani. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, itu gambar dua dimensi itu menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Dia tidak asli. Contohnya gini, biar lebih clear, biar bisa membedakan. Contohnya, pernah nggak lihat gambar Monas di sebuah lukisan? Coba bandingkan gambar Monas yang di dalam lukisan dengan Monas yang aslinya seperti itu. Nah, yang itu berbeda. Tetapi dari dua karya seni rupa ini, dari dua benda tersebut, ini adalah merupakan karya seni seperti itu. Jadi yang satu dia dua dimensi, tidak mempunyai tinggi, hanya panjang dan lebar saja, dan satu lagi Monas aslinya itu ada karya seni juga. Nah, tetapi dia nyata mempunyai panjang, lebar, dan tinggi seperti itu. Sudah jelas kan? Oke, kita lanjut. Nah, masuk ruang. Ini merupakan unsur dari karya seni juga, ruang. Contohnya di gambar itu kan. Jadi dia sedang menunjukkan bahwa ibu tersebut ada di dalam suatu ruangan. Pelukis tersebut bisa membuat bahwa ibu itu ada di dalam ruangan. Nah, jadi unsur dalam ini pada karya dua dimensi ini, kesan ruang itu dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti kita bisa membedakan adanya perbedaan intensitas warna, baru ada di situ terang dan terang gelap, atau menggunakan teknik menggambar yang perspektif untuk menciptakan ruang semu atau yang hayal. Padahal kita tahu bahwa itu adalah kertas kan, tetapi si pelukis membuat bahwa
dia bisa memvisualisasikan bahwa ibu itu ada di dalam sebuah ruangan. Kita tahu bahwa ruangan itu adalah 3 dimensi seperti itu. Jadi dia dapat mengatur warna sehingga gambar itu seperti nyata gitu. Itulah salah satu unsurnya ruang. Kemudian tekstur. Nah, di tekstur itu adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Nah, berdasarkan wujudnya, tekstur dapat ini dibedakan atas yang ada yang asli, ada juga tekstur buatan. Nah, kita lihat di situ ada gambar bola sama balok gitu ya. Nah, biasanya tekstur asli ini adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Kemudian sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, dan terang gelap. Nah, kita lihat bahwa coba kita lihat di situ. Dia ada bola dan balok. Tetapi lihat mereka berada di atas sebuah kertas lekukan gitu kan. Nah, itulah tekstur itu. Jadi dia menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan. Oh, iya ya, kalau kita kan menggambarnya, oh itu dia sepertinya kertas, dia ada di atas sebuah kertas. Ada di atas contohnya sebuah tikar atau apa, karena bentuknya bergelombang. Nah, itu namanya tekstur. Dan kemudian yaitu adalah kita masuk warna. Nah, warna ini adalah merupakan unsur rupa yang paling menarik perhatian. Jadi menurut teori dari si Brewster, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok. Nah, tahu nggak warna-warna apa saja yang primer? Karena pernah dengar nggak sebelumnya? Taktis itu. Taktis itu seperti apa? Seperti contohnya, itu ada, kalau saya menganggap itu adalah sebuah kertas. Nah, jadi dari kualitas dari itu kertas, contohnya kualitas itu dia berada di atas kertas. Oh, berarti itu kualitasnya seperti ini, itu taktis. Jadi dia itu seperti menggambarkan struktur permukaan itu. Permukaannya berlegu, itu taktis artinya. Nah, jadi dia menunjukkan itu seperti itu. Itulah taktis. Ada lagi mau ditanya? Warna primer. Nah, ini dia. Oke. Jadi menurut teorinya si Brewster, itu warna primer itu ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Nah, dari kolaborasi warna ini akan menghasilkan warna-warna sekunder seperti itu. Jadi dia menyatakan bahwa warna dasar itu, warna primer itu ada 3. Dia bilang seperti itu, yaitu merah, kuning, dan biru. Nah, di dalam seni rupa ini juga ada beberapa teknik yang digunakan dalam menggunakan warna. Yaitu kan ada yang secara harmonis, ada yang secara heraldis murni, monokromatik, dan polikromatik. Nah, nanti teman-teman bisa baca cari-cari itu apa sih yang penggunaan harmonis gimana, heraldis gimana. Nah, seperti itu. Nah, coba kita
kita perhatikan gambar warna itu, ada yang perempuan duduk. Satu, dia hanya menggunakan sepertinya warnanya seperti apa namanya, sedikit aja warnanya seperti itu. Contohnya ini yang sebelah kiri itu, itulah warna, penggunaan warna itu secara monokromatik. Nah yang sebelah kanan itu polikromatik, dia lebih nyata, dia lebih banyak penggunaan warnanya di situ, di sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Iya, lebih terang dan lebih banyak menggunakan warna. Ya, salam kenal juga buat Wadah. Kita lanjut. Nah, ini juga ada gelap dan terang. Ini merupakan suatu unsur karya seni dua dimensi. Nah, ini unsur gelap terang ini pada karya seni rupa ini timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Nah, perbedaan intensitas inilah yang menyebabkan munculnya tingkat nada warna yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya itu akan lebih terang, dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Coba perhatikan objek dua dimensi seperti gambar tersebut. Kesan apa yang kalian lihat dan rasakan pada masing-masing objek gambar tersebut? Adakah perbedaannya dari gambar yang sebelah kiri, bagian sebelah kiri dengan bagian sebelah kanan? Iya. Coba kita lihat kotak itu, kotak. Nah, kotak di sebelah kiri kita menganggap bahwa di dalam kotak itu suasananya terang kan, sementara yang di sebelah kanan itu menggambarkan suasana dalam kotak itu gelap. Nah, jadi dari sini, dari tinggi rendahnya intensitas cahaya ini bisa menggambarkan sifat dari objek yang akan dibuat gitu. Oh, aku mau gambar kotak tetapi di dalamnya ada lampu warna kuning. Nah, dari intensitas ini bisa kita buat seperti itu. Nah, inilah fungsinya gelap terang, salah satu unsur gelap terang dalam suatu karya seni dua dimensi. Jadi nggak hanya itu juga ya, karena kita harus juga membuat suatu komposisi supaya gambar itu atau penataannya itu lebih menyatu gitu, terus lebih seimbang dan lebih berirama gitu, penekanan proporsi dan keselarasannya lebih proporsional seperti itu. Jadi kita kalau mau melukis ya harus memperhatikan itu gitu. Memang ini membutuhkan
latihan yang banyak dalam membuat gelap terang dalam suatu lukisan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah medium, bahan, dan teknik. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan berkarya seni rupa dua dimensi, ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami berbagai alat, bahan, dan teknik yang biasa digunakan dalam praktek berkarya seni. Kita harus tahu. Jadi kalau kita mau melukis, apa yang diperlukan untuk melukis? Nah, kita harus tahu. Yang dibutuhkan cat, kuas, pensil, atau apa, dan lain-lain. Gitu. Kemudian kita juga harus tahu seperti mengenal karakter dari bahan tersebut atau alat. Contohnya, cat yang bagus apa ya gitu. Kuas yang bagus apa ya gitu. Nah, kita harus bisa mengetahui itu dulu. Jadi kita membuatnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi wawasan kita juga bertambah gitu, semakin kaya ketika kita sudah mengetahui kualitas dari bahan yang akan kita gunakan. Kita nggak hanya bisa melukis, tapi kita tahu bahan yang bagus untuk melukis itu apa-apa aja. Nah, bahan berkarya seni rupa ini adalah material yang habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Nah, sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya ini seni rupa ini juga banyak macam-macamnya gitu. Ada yang sebagai bahan utamanya, sebagai bahan utama, terus ada juga yang sebagai bahan penunjang. Contohnya, dalam membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat, itu sebagai bahan utamanya, serta kayu dan paku sebagai bahan penunjangnya gitu. Jadi ini dibedakan. Kayu digunakan sebagai bahan bingkai untuk menempatkan kanvas dan paku untuk mengikatkan kanvas pada permukaan kayu bingkai tersebut. Seperti itu. Teman-teman sudah tahu nggak pernah nggak lihat kanvas? Tapi sebelumnya saya mau tanya, di sini yang hobinya apa sih dalam karya seni? Hobi dari teman-teman. Oh, nyanyi. Ya, nyoret-nyoret tembok. Wah. Teman-teman yang lain apa? Ada lagi hobi yang bisa
Karena kayak seperti biasanya orang yang hobinya melukis ini sedikit. Ah, iya ya Mbak Rohima. Wah, itu tidur, tidur bukan hobi. Melukis tanpa pena. Ya, ada juga seperti menggunakan abu atau ada juga menggunakan pasir, nyanyi, ngecat tembok. Oh, ada juga yang hobi hobi galau. Siapa itu yang galau? Ah, menghayal. Baper itu, oh bawa baper nggak termasuk hobi. Hmm, iya bisa buat rumah-rumahan dari pasir. Hmm, kena marah nanti coret-coret pagar orang. Yang hobi makan banyak. Oke, kita lanjut ya. Ha. Tadi hanya intermezzo supaya jangan terlalu tegang kali. Bukan makan-makan. Oke, biasanya bahan bahan seni rupa ini itu bisa dibagi atau dikategorikan menjadi seperti bahan alami dan bahan sintetis. Nah, yang bahan baku alami ini adalah bahan yang dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan. Biasanya kan ada yang diolah dan ada yang alami, ada yang buatan gitu. Jadi itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang langsung dipakai, bisa pakai dari alam, dan ada yang harus diolah dahulu. Biasanya yang diolah itu melalui proses apa, biasanya pabrikasi atau industri tertentu. Jadi dia bisa dibuat bagaimana membuat suatu bahan yang sifat dan karakternya khusus. Jadi itulah buatan. Jadi kita juga harus sintetis. Makan sintetis itu lebih tepatnya artinya, sintetis itu artinya buatan. Sintetis, bahan buatan. Biasanya itu ada proses kimianya untuk membuat suatu bahan. Kayak macam itu cat. Nah, ada nih contohnya di dalam lukisan seperti gambar itu ada cat untuk melukis. Ada juga melukis hanya menggunakan arang. Nah, itu ada yang bisa dipakai langsung, ada yang harus dibuat dulu gitu. Jadi sintetis itu ada proses kimianya atau proses pabrikasi untuk menjadikan bahan baru yang memiliki sifat dan karakter yang khusus seperti itu. Ya, ini kalau batik itu juga karya karya seni lukis juga. Ada juga batik yang dibuat dari pabrikasi. Nah, itu termasuk karya lukis, karya seni enggak? Yang dibuat kan ada batik sekarang yang dibuat dari mesin. Itu termasuk karya seni tidak?
Hmm, ya, itu termasuk termasuk karya seni ya. Tetapi orang lebih, tapi tergantung orangnya juga, lebih menyukai karya seni yang dibuat oleh natural seperti dibuat oleh pengrajin dengan dibuat oleh mesin. Artinya kalau yang dia dibuat oleh, kalau saya ya menilainya yang dibuat dari pengrajin itu, dia itu akan kesannya itu lebih hidup gitu. Kalau kalau lebih hidup, terutama dari penekanan penekanan warna, kemudian dari tekstur garis gitu. Jadi yang dibuat oleh pengrajin itu lebih bagus gitu, lebih menekankan arti batik itu sebenarnya. Tetapi kalau yang dari mesin itu juga termasuk karya seni, dia akan sama semua, mulai dari warnanya, mulai dari eh, warnanya merata semua kan, dari yang awal sampai yang akhir nggak ada dia mana yang lebih terang, yang memang ada lebih terang, cuma kan itu merata, itu semua merata dia prosesnya gitu, sehingga kalau saya, menurut saya lebih prefer ke yang dibuat oleh pengrajin. Di sini ada bisa membatik. Hmm, ya berarti Katarina ini termasuk penyuka karya seni. Jadi dia dia suka batik, tetapi dia nggak bisa membuat batik, nggak bisa membatik, nah gitu. Tetapi kebanyakan orang yang suka batik itu, dia akan secara tidak langsung dia akan berpikir bahwa ih, cantik ya, ini kok bisa begini ya, ini kok lebih, rasanya lebih cantik dari yang sana gitu. Nah, sehingga ada suatu motivasi untuk membuat batik seperti itu. Nanti mungkin Katarina bisa lebih membuat batik gitu secara tidak langsung. Hmm. Biasanya orang kalau suka kalau suka kepada suatu karya seni, dia akan lebih hmm, membuka atau lebih bersemangat dalam berkarya seni. Seperti itu. Nah, dari bahan-bahan ini, inilah sebagai eh, dasar atau utama, bahan utama dalam menggambar. Nah, kalau nggak ada bahan-bahan ini, kita nggak bisa memvisualisasikan apa yang akan kita gambar. Jadi ini sangat penting diketahui. Jadi secara tidak langsung, pelukis itu harus tahu bahan-bahan apa yang digunakan, yang diperlukan dalam menghasilkan karya seni. Kita lanjut ya. Nah, itu tadi bahan-bahan ini juga termasuk bahan-bahan ini, alat berkarya seni rupa. Nah, biasanya alat ini kan sangat banyak jenis dan ragamnya. Ada juga yang peralatan khusus yang tidak digunakan pada jenis karya lainnya. Mungkin hanya kalau dia, contohnya dalam membuat gambar ini ada peralatan khusus. Membuat gambar ini nggak, tidak tidak perlu sekali digunakan gitu. Nah, dalam dalam berkarya seni rupa dua dimensi ini, setidaknya eh, ada beberapa kategori alat alat-alat utama. Ini juga harus diketahui dari, contohnya ada alat ini untuk ini, alat-alat ini untuk ini gitu. Jadi kita harus mengetahui dari setiap alat fungsinya apa gitu.
Ada yang alatnya untuk membentuk, ada yang untuk menggambar, ada yang untuk mewarnai, ada yang untuk mencetak gitu. Jadi setiap alat itu berbeda-beda. Nah, ini juga perlu diketahui pada orang pelukis. Ada juga alat yang tidak diperuntukkan untuk secara khusus, tetapi itu tetapi diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa seperti alat pemotong, gunting, atau pisau, alat pengering, alat pengukur atau sebagainya gitu. Kayak alat make up. Ya biar kalau nyoret-nyoret wajah orang termasuk seni nggak, Pak? Hmm, bisa bahaya tuh nyoret-nyoret orang. Tetapi ada juga itu termasuk seni. Karena kita pernah pernah nggak teman-teman melihat lukis tubuh. Nah, seperti tato. Ya. Baru ada juga melukis contohnya itu kalau orang India mau menikah biasanya ada apa namanya itu? Kayak macam yang di tangan-tangannya itu. Henna ya, henna. Nah, iya itu. Nah, itu semua karya karya seni. Terus sama apa namanya? Tato, iya tato juga. Terus ada juga yang melukis di wajah seperti itu. Nah, em, kita kan kita tahu seiringnya kemajuan teknologi saat ini, semua alat yang dipergunakan dalam seni rupa itu bisa dapat dilakukan oleh komputer. Kita tahu kan bahwa semua pekerjaan akan mudah dilakukan saat ini karena ada kemajuan teknologi. Nah, walaupun demikian perlu disadari betul bahwa contohnya komputer itu adalah alat bantu. Karya seni bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Inilah tadi yang saya bilang yang seperti membatik itu, seperti itu. Jadi membatik dari mesin dengan pengrajin itu berbeda, ada rasa yang berbeda. Nah, kepekaan rasa ini adalah eh, biasanya ini skill unik gitu atau khas yang hanya dimiliki oleh manusia. Itulah namanya adanya kepekaan rasa. Tetapi kan mesin tidak akan mempunyai itu. Nah, jadi kepekaan rasa ini itu berbeda antara satu dengan orang yang lainnya gitu. Iya, nanti saya coba tanyakan ke mereka bisa nggak TTM. Nanti saya tanyakan ya. Nah, itu pada gambar itu ada macam-macam kuas, ada macam-macam. Contohnya mengukir, ada alat ukir gitu. Ada tempat cat. Nah, jadi kalau menjadi seorang pelukis itu harus tahu menggunakan alat, kemudian harus tahu fungsi dari alat tersebut seperti itu. Nah, ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Nah, kalau saya ditanya, Bapak sendiri bisa melukis tidak? Nah, kalau saya lebih lebih suka itu menggambar di komputer daripada melukis secara langsung. Kalau dia melukis secara langsung itu memang butuh butuh latihan secara khusus. Kalau saya belum bisa. Saya pernah cuma mencoba melukis, tetapi hasilnya itu kurang baik, yaitu di mana yang saya lihat itu garisnya sama semua, kemudian warnanya kurang dapat membedakan, seperti intensitas cahayanya seperti tadi, intensitas warna juga seperti itu. Jadi saya belum bisa. Nah, kalau gambar apa itu? Kalau tempat naruh air, ini taruh air maksudnya naruh air apa? Gambar komputer itu namanya apa, Pak? Oh, gambar. Ya, kalau gambar komputer tuh biasanya namanya itu desain grafis. Nah, gini dia. Nah, teman-teman kan juga ini sekedar intermezzo ya. Nah, teman-teman tahu kan aplikasi seperti CorelDRAW dan Photoshop. Nah, kalau Photoshop itu bukan untuk melukis atau menggambar. Jadi Photoshop itu fungsinya untuk mengedit sebuah foto. Tetapi kalau dia CorelDRAW, dia itu fungsinya untuk melukis, bisa melukis dan menggambar. Itu bedanya. Iya, kalau CorelDRAW itu termasuk. CorelDRAW sekarang kan sudah banyak CorelDRAW sama eh, Adobe Illustrator. Nah, itu program yang sering digunakan dalam mendesain grafis. Teman-teman pernah menggunakannya? Belum ya? Ya, memang setiap menggambar itu sebenarnya bukan bukan susah sih, bisa, cuma memang butuh kesabaran aja gitu. Jadi di situ kita bisa melatih juga kesabaran. Memang awal-awalnya sulit karena kita nggak tahu kan, tapi kalau dilatih secara rutin mungkin lebih lebih bisa dibilang lebih mudah gitu. Karena kita kalau melalui komputer kita nggak perlu membeli catnya, contohnya membeli kuasnya gitu. Tetapi kan tadi sudah dibilang sebelumnya bahwa karya seni yang diciptakan oleh mesin dan manusia itu berbeda, sangat berbeda. Karena kalau manusia ada penekanan-penekanan khas tertentu dalam menciptakan sebuah karya seni, berbeda dengan yang berbeda dengan mesin yang tidak mempunyai ciri khas seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita masuk ke teknik berkarya seni rupa. Nah, biasanya untuk membuat karya seni rupa murni atau terapan itu dibutuhkan keterampilan teknik menggunakan alat dan pengolahan bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Sebagai contoh,
Untuk membuat sebuah objek dalam karya lukisan, nah seorang seniman pelukis itu dituntut harus bisa menguasai keterampilan menggunakan, contohnya menggunakan alat seperti kuas, menggunakan bahan contohnya cat, terus menggunakan kanvas gitu. Jadi seorang pelukis itu harus bisa menggunakan itu. Nah, sebelumnya kan saya sudah bilang kan, sebagai pelukis memang harus bisa mengetahui mengetahui bahan yang digunakan dan mengetahui fungsi yang digunakan, dan 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 dapat menguasai keterampilan teknisnya gitu. Jadi dituntut, itulah seorang pelukis. Seperti itu ada gambar membatik, terus itu ada menganyam, ada melukis, menggambar gitu. Setiap beragam jenis-jenis dari karya seni itu memerlukan alat yang berbeda dan teknik yang berbeda. Seperti saya sebutkan, untuk membatik alatnya berbeda, untuk menggambar alatnya berbeda, untuk mengayam alatnya berbeda gitu. Jadi teknik-teknik yang berkarya ini disebut teknik berkarya seni rupa. Setiap beragam jenis dan karakteristik dari bahan itu penggunaannya berbeda dalam membentuk suatu karya seni. Contohnya seni lukis, seni membatik, nah itu berbeda-beda. Kalau di tempat teman-teman, ada nggak bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni rupa dua dimensi seperti ini? Hmm, susah ya. Nah, biasanya karya seni rupa ini dilakukan karena ada sebuah proses secara bertahap. Makanya saya bilang sebelumnya adanya proses latihan untuk dalam menciptakan sebuah seni rupa. Karena akan berbeda juga, setiap satu orang dengan orang yang lain mempunyai karakteristik yang berbeda. Seperti satu orang yang lain membuat bahan dan teknik alat berbeda. Nah, tentu hasilnya juga berbeda. Nah, dalam proses berkarya seni rupa ada perlu untuk mengetahui bahan, media, alat dan teknik yang kalian kuasai, seperti itu. Jadi contohnya gini, nah, saya mau menggambar ini gitu. Apa sih bahan yang bisa saya gunakan untuk bisa menggambar ini gitu? Apa sih medianya, alatnya gitu? Jadi sesuai yang kalian kuasai saja gitu. Sehingga nanti mungkin akan tercipta sesuatu skill baru untuk menciptakan pembuatan, contohnya pembuatan garis pelengkung atau membuat garis yang seperti lurus. Nah, seperti itu. Jadi perlunya menguasai bahan, media atau teknik gitu dalam
membuat atau berkarya dalam seni rupa. Oke? Nah, itu ada berkarya seni rupa 3 dimensi nih. Tadi kita sebelumnya sudah membahas yang karya seni 2 dimensi, ya. Karena berdasarkan dimensinya juga kita dapat mengenal karya seni itu. Contohnya yang tadi yang 2 dimensi, sekarang kita akan masuk yang 3 dimensi. Ada juga karakter-karakter unik. Nah, kalau dia yang berkarya seni rupa 3 dimensi, seperti gambar yang telah seperti pada slide tersebut, slide ini. Nah, itulah dia mempunyai, ini bukan ini karya seni rupa 3 dimensi. Dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, biasanya karya seni 3 rupa dimensi ini ada juga ini digunakan sebagai simbol-simbol. Contohnya di dalam suatu daerah seperti gini. Di tempat teman-teman sekalian ada nggak gambar patung gitu di daerahnya? Nah, ada patung. Nah, tentu setiap daerah mempunyai, bukan tentu ya, maksud saya arti dari patung tersebut. Contohnya patung selamat datang. Nah, itu merupakan simbol seperti itu. Nah, untuk ada juga patung kuda ya. Maka dari itu, dengan berkarya, maksudnya dengan dari seni rupa 3 dimensi ini, kita itu bisa memahami jenis, simbol, dan nilai estetis dari seni rupa ini. Nah, sebelumnya kita juga mempelajari kan bagaimana cara membuat karya seni rupa 2 dimensi. Jenderal Sudirman, di pusat kota simbol nama jalan Juha. Iya, benar, itu juga. Itu merupakan simbol. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mempelajari seni rupa 2 dimensi. Tentunya kita sudah dapat membedakan karya seni rupa 2 dimensi dengan karya seni rupa 3 dimensi. Karena tadi karya seni rupa 3 dimensi itu ada mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kalau 2 dimensi hanya panjang dan lebar saja. Seperti itu. Objek karya seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Tetapi kalau dia 3 dimensi dapat dilihat dari 2 sisi. Itu merupakan bagian dari unsur ruang dalam membedakan karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Sampai sini sudah mengerti kan perbedaannya? Lumayan, Pak. Paling tidak kita sudah mengetahui perbedaan yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu saja sih. Karena ketika kita
berpikir, contohnya pernah ke galeri nggak? Ke galeri, biasanya di galeri itu kan banyak, ada yang galeri lukisan, ada galeri patung, ada galeri lain dan sebagainya. Nah, tentunya kita berbeda kan, dalam contohnya kita masuk dalam galeri lukisan. Nah, di sana kan itulah, dalam lukisan itu ada hmm, termasuk karya seni dua dimensi. Tapi pada saat kita masuk ke galeri patung, dia lebih lebih nyata seninya gitu. Nah, sehingga kita lebih uh, oh, dapat bedanya kalau di yang dua dimensi seperti ini dan tiga dimensi seperti ini gitu. Ya, benar. Jadi dia bisa dapat dilihat dari segala apa? Segala sudut. Tapi kan kalau dia dua dimensi hanya bisa dilihat dari depan saja. Tidak. Kalau dia tiga dimensi itu bisa disebut sebagai lukisan timbul. Lukisan timbul. Maksudnya lukisan, kalau dia tidak tidak bisa, contohnya tadi kan sudah dibilang bahwa lukisan tiga dimensi itu bisa dilihat dari segala arah gitu. Seperti pada gambar, itu ada lemari, ada patung. Nah, kalau yang lukisan itu kan dia dua dua dimensi seperti itu. Jadi yang tiga dimensi itu dia contohnya patung gitu. Kalau dua dimensi contohnya lukisan gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Gak ada ya, kita lanjut ya. Oke, ini adalah jenis karya seni rupa tiga dimensi. Jadi ini jenis-jenisnya itu dapat dilihat dari fungsinya, fungsi dari karya seni rupa tiga dimensi. Nah, contohnya fungsi pakai. Fungsi pakai itu seperti seni seni rupa terapan atau karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi apa aja, ekspresi saja. Contohnya dia hanya tidak digunakan tetapi hanya enak dipandang gitu. Itu sebagai fungsinya. Contohnya itu ada gambar seperti gambar miniatur ya, miniatur dari apa namanya? Uh, ada juga lukisan abstrak. Kalau lukisan abstrak, saya belum pernah dengar lukisan abstrak. Patung apa itu Pak? Kok saya... Nah, ini contohnya ini. Jadi kita dapat membedakan jenis karya seni rupa tiga dimensi itu melalui fungsinya. Contohnya ada yang sebagai terapan, digunakan sebagai terapan atau pakai, dan ada juga sebagai ekspresi hanya hiasan. Nah, seperti gambar bajai, ini adalah miniatur bajai. Nah, ini miniaturnya dipakai tidak? Kalau dia tidak dipakai, berarti dia termasuk ke fungsi hiasan saja. Nah, itu dia. Jadi dia hanya digunakan, hanya mengekspresikan saja gitu. Tapi yang sebelahnya, yang di tengah ada kursi. Kursi ini digunakan tidak?
Nah, kalau dia digunakan berarti dia berfungsi sebagai fungsi pakai atau terapan. Ini mic-nya kok ada yang apa ya? Masih masih terdengar suara saya? Masih double juga ya? Kita lanjut aja ya. Oke. Nah, untuk yang seperti gambar yang terakhir itu fungsinya sebagai ekspresi hias. Nah, itu jadinya fungsinya itu sebagai hanya bisa untuk sebagai hiasan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini tadi sudah saya bilang sebelumnya bahwa simbol karya tiga dimensi ini adalah bisa menjadi sebagai simbol. Ini contoh di sebelah kiri ada gambar tugu dan di sebelah kanan itu ada patung. Mungkin itu patung selamat datang. Ini tugu proklamasi sebelah kiri. Jadi ini kata simbol ini dijelaskan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik wujud objeknya maupun unsur-unsur rupanya. Contohnya ada juga kayak tadi ada yang bilang patung kuda. Nah, itu bisa digambarkan sebagai simbol kegagahan. Nah, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini adalah nilai estetis dari karya seni rupa 3 dimensi. Jadi karya nilai ini terbagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Nah, nilai estetis objektif itu memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri. Artinya, keindahan tampak kasat mata. Kemudian kalau nilai estetis subjektif, keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang melihatnya. Nah, seperti tadi kan saya sudah bilang bahwa setiap orang itu akan berbeda penilaiannya ketika melihat suatu karya seni. Itulah disebut namanya nilai estetis subjektif. Ada yang mau ditanyakan? Dari nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi ini? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini adalah proses dari berkarya seni rupa 3 dimensi. Awalnya itu adalah sumber atau gagasan. Nah, ketika seorang melakukan karya seni, membuat karya seni, nah itu akan bersumber dari gagasan seperti pengalaman, mimpi, media massa, dan lingkungan. Nah, inilah prosesnya, flow chartnya dalam membuat suatu karya seni rupa 3 dimensi. Contohnya itu kita sudah dapat gagasannya. Nah, kita harus tahu juga, alat-alat yang digunakan gimana, terus teknik yang digunakan gitu. Setelah itu baru melakukan pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Ada yang mau ditanya? Nah, jadi intinya itu karya 3 dimensi itu terwujud dari berbagai bahan dan medium yang beraneka ragam. Nah, tentunya tadi kita sudah mengetahui nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi tampak secara visual dari wujud karya seni rupa tersebut. Terus unsur-unsur rupa disusun menggunakan prinsip-prinsip penataan, membentuk komposisi wujud karya yang unik dan menarik. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk ke bagian musik. Untuk teman-teman sekalian, pernah nggak menonton sebuah konser? Nah,
Jadi kalau setiap konser itu kan mempunyai berbeda-beda genre musik. Ada yang seperti gambar itu jazz, ada yang pop, ada yang lain sebagainya. Jadi itu bermacam-macam. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pengertian musik. Musik itu adalah bunyi yang disukai oleh manusia. Ada juga yang menyatakan musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik dan melodi yang teratur. Terus musik adalah bunyi yang enak untuk didengar. Nah, musik sebagai simbol, ini ada bagian-bagian dari elemen musik seperti nada, ritme, dinamika, dan tempo. Sebelumnya teman-teman pernah nggak mendengar bagian dari elemen musik ini? Nah, di bagian dari elemen musik ini kita bisa membedakan bahwa musik itu adalah sebagai simbol. Contohnya musik dari daerah teman-teman sekalian. Ada musik yang bertempo lambat, ada juga bertempo cepat, ada juga ritme yang jarang-jarang, ada juga yang rapat-rapat, ada juga nadanya. Mungkin setiap daerah berbeda tinggi rendah nadanya dan juga dinamikanya. Nah, dari elemen musik ini, inilah sebagai pembeda bahwa musik itu sebagai simbol. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, suaranya mantul nih. Nah, ini sebagai contohnya, ada lagu Anak Kambing Saya. Nah, bagi teman-teman sekalian mungkin pernah mendengarkan lagu ini. Nah, lagu ini ceria dan temponya cepat dan nadanya tidak terlalu tinggi. Nah, ini adalah merupakan bagian dari simbol dari lagu Timor. Itulah fungsinya dari apa tadi? Simbol. Kita lanjut ya. Nah, ini permainan musik. Dalam permainan musik kita perlu juga banyak berlatih supaya tahu tempo, ritme, dan bagian-bagian musik lainnya. Elemen musik lainnya maksud saya ya. Jadi ketika kita melakukan pertunjukan, jadi kita tidak, oh kamu duluan masuk, kamu jadi pertunjukannya tidak bagus. Nah, jadi dalam permainan musik ini kita harus lebih banyak latihan. Latihan itu juga ada yang dilakukan secara perorangan, ada juga ada yang berkelompok. Biasanya
pola-pola yang digunakan awal-awalnya itu adalah pola ritmik. Jadi pernah nggak teman-teman mendengarkan instrumen perkusif yang mukul-mukul, ada yang memukul meja, ada yang memukul ember, ada yang memukul gelas, ada yang memukul botol gitu. Nah, jadi dalam latihan tersebut ada pola-pola ritmik yang akan dilakukan. Ya. Jadi kalau dia tidak kompak atau tidak tahu masuknya kapan, maka polanya akan rusak gitu. Makanya itu di sini penting untuk mengetahui pola ritmik. Nah, pada gambar ini di sini ada 4 bagian. Yang garis pertama, atas, 2, 3, dan 4 sampai ke bawah. Yang di atas itu pola ritmik. Ini contoh ya. Botol gelas yang dipukul dengan sendok. Nah, jadi yang pertama main itu adalah hentakan kaki. Seperti ini tadinya. Tap, 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 tap. Nah, seperti itu. Setelah itu masuk ke bagian nomor 4, pukulan pada meja. Nah, setelah itu masuk ke bagian pukulan botol. Setelah itu tepukan tangan. Nah, inilah namanya pola-pola ritmik. Sebelumnya teman-teman tahu nggak membaca not balok seperti ini? Ya mungkin nanti di kelas 11 atau kelas 12 nanti akan dipelajari menentukan harga not dari sebuah not balok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas kita malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam kelas ini. Dan nanti akan saya kirimkan tugas di grup. Jadi harus dikerjakan ya. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Bye-bye.